apa kalau sebelumnya itu jadi Dinas Kesejahteraan Rakyat, Biro Kesejahteraan Rakyat, sekarang digabung dengan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Ketika tanggal 30 Juni kemarin saya dilantik menjadi fungsional, Pak Dokter. Fungsional ini mungkin berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, khususnya berbeda lagi, Pak Dokter. Jadi ada regulasi baru, mungkin nanti untuk lembaga bantuan sosial atau itu nanti khusus ada di TU, Pak Dokter. Kebayang ketika semua pelaksanaan kegiatan ada di TU, termasuk juga di Provinsi Banten hari ini. Untuk tadi informasinya mau melaksanakan demo keterkaitan dengan honorer PNS segala macam, alhamdulillah tidak jadi. Itu akibat sebuah regulasi yang tentu hari ini perlu disadari oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ke depan saya sendiri seperti apa nanti melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban. Tapi saya di Provinsi Banten, Pak Dokter, alhamdulillah sebelum Pak Gubernur Banten Pak Wahidin Hadim merubah beberapa kebijakan, termasuk pelaksanaan Pergub. Ini yang kita oleh sebelum Pak terakhir dengan Pak Gubernur Banten Pak Wahidin terkait dengan lembaga sosial keagamaan. Langsung dibuka, Pak. Ini adalah Pergub Hibah ya, yang 6 tahun, Pergub nomor 6 tahun 2022. Nah ini emang masih ada beberapa kendala karena memang kemarin terkait dengan membuat Pergub ini banyak kendala juga, aturan juga, karena memang kemarin tersendat juga oleh beberapa SKPD, OPD yang ada yang tidak bisa hadir dalam pelaksanaan Pergub karena memang kegiatan padat pada waktu akhir-akhir masa jabatan Gubernur. Baik Bapak, bahwa pelaksanaan hibah khususnya di dalam regulasi ini memang saya membuat sebuah kemarin bekerja sama dengan Disubkominfo Pak Dokter, bahwa pengajuan hibah, penginputan hibah itu melalui hibah bansos Banten Prof Goib ya, itu dapat diakses yang online dilanjut yang nomor satu online-nya ini. Yang pertama, untuk penganggaran hibah pada APBD tahun anggaran berikutnya paling cepat pada minggu pertama Januari dan paling lambat tanggal 20 Mei. Yang kedua, untuk penganggaran hibah pada perubahan APBD tahun berkenaan paling cepat minggu pertama Juni tahun berkenaan dan paling lambat tanggal 25 Juni. Pemohon hibah juga menyampaikan secara online kepada Gubernur melalui perangkat daerah atau unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Ini melalui hibah, mungkin Bapak lihat di tayang itu. Ini sudah saya rangkum cukup jelas. Berikutnya ada open usulan tertulis. Selain juga ada beberapa menyampaikan permohonan hibah secara online, juga hibah juga harus menyampaikan usulan secara tertulis kayak proposalnya seperti itu fisiknya kepada Gubernur melalui kepala perangkat daerah unit kerja terkait. Ini juga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bapak Ibu, ada beberapa proposal dan estimasi paling sedikit juga itu yang sudah beberapa tahun juga hampir sama, koper proposal latar belakang itu hampir tidak jauh berbeda dengan aturan tahun kemarin yang kita rangkum juga di Pergub ini, hampir sama. Yang keenam juga penjelasan singkat permohonan hibah dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan atau pemasyarakatan sesuai dengan target kinerja pemerintah, yaitu RPD dan RKPD. Bapak Ibu sekalian, dari tahun-tahun sebelumnya
Biro Pemkesra mengeluarkan anggaran hampir kurang lebih 270 miliar. Banyak sekali. 270 miliar itu kemarin ada kendala yang terkait dengan beberapa kasus tahun sebelumnya. Pak Dokter juga mungkin tahu, karena memang ada beberapa regulasi. Nah, sehingga kita rubah kembali regulasi ini. Memang perjalanannya cukup panjang, Pak Dokter. Kami sampaikan kemarin juga dengan Komisi 5, termasuk dengan Pak Ketua Dewan, Komisi Dewan yang tadi, kita lemah di Biro Pemerintahan dan Kesra terkait dengan regulasi. Regulasi pertama misalnya, para pondok pesantren atau lembaga keagamaan menyampaikan proposal terkait bangunan fisik, ya kan? Nah, ini kita sampaikan, fisik ini dari Biro Pemkesra tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa, tidak ada istilahnya keahlian dalam fisik. Nah, itu yang selama ini jadi temuan kejaksaan. Kita sampaikan ini, bagaimana aturannya supaya jelas, gitu kan. Nah, itu karena memang kita dari Pemkesra tidak ada yang paham tentang fisik kecuali belanja, kita belanja membeli, gitu kan. Nah, itu yang selama ini. Jadi kapanpun Bapak Ibu menyampaikan proposal seperti itu, jadi ya tadi itu kalau saya dengarkan nanti seperti itu, nanti kemana-mana nih kerepetnya, gitu kan, gitu. Jadi Biro Pemerintahan dan Kesra ini bukan tidak mengeluarkan anggaran terkait dengan lembaga keagamaan, tetapi regulasinya seperti itu. Jadi intinya kalau menyampaikan, ya itu tadi pembelian itu. Jadi kita tidak ada yang ahli di dalam fisiknya itu. Makanya kita kerjasama dengan PUPR juga, karena aturan mainnya seperti apa, gitu kan. Ada tim atau ada apa, kan gitu. Itu kelemahan di kita, Pak Dokter. Dan itu saya sampaikan ke Pak Dewan agar ada inovasi, karena memang provinsi, kabupaten, kota, lembaga yang lain pun ya bisa, gitu kan. Masa Banten tidak bisa seperti itulah, kan gitu. Jadi intinya kami dari Provinsi Banten selalu berinovasi, ya kan, untuk merubah agar, kalau saya mah dari Biro secara pribadi Pak Dokter, kalau mau kasih ya udah kasih aja sih, jangan pakai SPJ, kan gitu tuh. Lebih enak. Itu Pak Kiai. Jadi karena memang ini sebuah aturan kebijakan dan kita harus laksanakan. Memang kami di Biro Pemerintahan sampai hari ini kemarin proposal yang masuk di proses hibah itu kurang lebih 673. Wow. 673 ini ada beberapa mungkin ya yang pakai nama pribadi juga. Nah, kita ini juga nanti. Memang kita pada hari ini sampai ke depan ini masih pendataan terkait dengan lembaga-lembaga yang masuk khususnya ke Kominfo, karena memang harus pandai IT juga sekarang Pak Dokter, kan gitu kan. Link segala macam itu pendaftarannya ada di Kominfo. Setelah itu kita rekap dari Kominfo, ambil, sesuaikan dengan fisiknya, seperti itulah. Baik Bapak Ibu, mungkin ada beberapa bantuan sosial terkait dengan lembaga keagamaan. Saya juga kebetulan di kepengurusan juga di Majelis Provinsi dengan para profesor, para dokter, dan saya di UPJ, unit pengelola zakat yang khususnya PNS. Saya sendiri alhamdulillah setiap tahun itu Pak Dokter saya mengumpulkan dari zakat itu kurang lebih hampir 1 miliar kurang lebih. Mantap. Itu kita apa aja sih yang digunakan, gitu kan, penggunaannya itu sama untuk dana bantuan sosial keagamaan ya, termasuk para guru ngaji juga kita salurkan juga itu tiap tahun. Dan kemarin COVID juga, karena memang kita bagi tidak hanya 1 kabupaten Pak Dokter, kita bagi itu 8 kabupaten kota, 8 kabupaten kota, termasuk kemarin Pak Gubernur juga membagikan sembako yang lebih daripada 10.000 itu dari UPJ pengelola zakat provinsi.
mungkin tiap tahun alhamdulillah meningkat lah kalau unit pengelola zakat di Provinsi Banten. Dalam pengelolaannya alhamdulillah selama ini juga kalau disebut ranking se-Indonesia, Provinsi Banten terkait dengan bantuan sosial ini menjadi contoh Pak Dokter. Mantap. Menjadi contoh dari provinsi lain, bahkan dari provinsi lain pun, misalnya dari Maluku Utara, dari ini mereka tidak seperti Banten. Mereka ingin belajar ke Banten, dari luar Jawa juga. Oh, Banten bisa seperti ini, itu pengelolaan ininya udah cukup luar biasa. Karena memang itu dorongan kemarin Pak Gubernur kita, Pak Wahidin, alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Dan mudah-mudahan ke depan lebih bagus, lebih baik lagi. Amin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kita sharing aja Pak Dokter, tidak panjang lebar dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.